Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan sayyidas suhur wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Jamaah salat subuh rahimakumullah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sehingga kita bisa menjadi hambanya yang taat, menjadi hambanya yang istiqomah dalam segala kegiatan aktivitas yang membawa manfaat. Jamaah rahimakumullah, salat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Atas keteladanannya kita senantiasa mengikuti jejak-jejak langkahnya, jejak-jejak kebaikannya, agar kita mencapai derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedikit jamaah rahimakumullah, kami sampaikan beberapa syarat untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena siam Ramadan, bulan Ramadan atau syahrul Ramadan ini adalah syahrul taubah, bulan taubat. Kita taubat dari segala kemaksiatan ataupun dosa-dosa kita yang telah lalu, karena setiap orang mempunyai jejak, mempunyai masa lalu, yang tentu masa lalu itu bisa saja masa lalu yang gelap, masa lalu yang penuh dengan masalah, sehingga kita menatap masa depan dengan optimis, dengan semangat untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Syarat taubat yang pertama adalah menyesali seluruh perbuatan dosanya dalam hati. Maka barang siapa yang taubatnya hanya diucapkan dengan kata-kata saja, namun hatinya tetap lalai, maka syarat taubatnya itu belum terpenuhi, atau taubatnya adalah taubat sambal ya. Hanya sesaat setelah hilang pedesnya kembali lagi. Maka kita menyesali apa yang telah kita lakukan dan kita berkomitmen untuk meninggalkannya. Yang kedua adalah berhenti melakukan dosa. Jika ia sudah mengatakan tobat namun masih melakukan perbuatan-perbuatan dosa, maka hal tersebut adalah kedurhakaan yang amat nyata. Ya, ini adalah tantangan tersendiri bagi kita untuk betul-betul berhenti dari segala perbuatan dosa yang telah lalu. Yang ketiga adalah bertekad untuk tidak lagi mengulang perbuatan dosanya, sebab ketika ia sudah bertobat namun masih melakukan perbuatan-perbuatan dosa, maka hakikatnya ia adalah menghina Allah Subhanahu wa taala. Maka ketiga syarat tersebut adalah perbuatan hati yang hanya diketahui oleh Allah dan pelakunya. Maka sikap jujur sangat diperlukan dalam taubat. Nah, puasa ini adalah melatih sikap kejujuran yang hanya kita sendiri yang tahu dengan Allah. Sehingga pahala orang yang menunaikan puasa itu adalah dalam hadis qudsi disebutkan wa ana azzibihi al-asyamu junnah wa ana azzibihi. Puasa itu adalah perisai dari segala perbuatan kemungkaran pada diri kita sekalian, sehingga Allah akan memberikan balasan yang spesial khusus inda liqa arabi. Kalau kebahagiaan orang yang menunaikan puasa itu adalah setelah lapar dahaga selama seharian, kemudian kita iftar, itu adalah kebahagiaan yang pertama.
Tapi kebahagiaan yang kedua adalah inda liqa'a rabbih, ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan ampunan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Furqan ayat 68 sampai 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahul adabu yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa amilan sholihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanatin wa kanallahu ghafurur rahim. Yang artinya, dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah, membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat balasan dosanya, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertobat, beriman, dan mengerjakan amal soleh. Maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jamaah rahimakumullah, seperti juga ayat yang dibaca oleh Imam tadi, kita disuruh untuk bertobat di dalam surat Idaja, agar kita bertobat kepada Allah dari segala dosa yang kita lakukan. Mengapa kita harus bertobat setiap saat? Karena potensi kita sangat besar sekali untuk mendapatkan goda rayu setan. Karena hakikat setan itu adalah diciptakan untuk menggoda, menggelincirkan hati manusia dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah. Maka setiap saat kita senantiasa jadidu imanakum, memperbarui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa mendapat karunia yang terbaik dan tetap istiqomah di dalam jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ramadan ini kita optimalkan untuk mencapai la'allakum tattaqun, sehingga kita sukses di dunia dan selamat di akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi bisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.